Halo YouTuber, jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini ya teman-teman sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan share ya untung ruginya usaha rongsokan ini dan berbagi pengalaman pribadi saya teman-teman. Nah oke teman-teman, sebelum lanjut ke topik utama ya, izinkan saya berterima kasih dulu kepada teman-teman, kepada para subscriber yang setia ya, yang selalu mendukung saya, kepada abang-abangku, kakak-kakakku, juga adik-adikku ya, para senior. Izin ya saya berterima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa bantuan, tanpa support dari teman-teman, mungkin channel ini sangat sepi ya. Tapi untuk segini alhamdulillah ya, jadi sedikit demi sedikit channel ini bisa berkembang. Nah itu semua terjadi karena dukungan teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dibalas dengan rezeki yang berlimpah. Sukses selalu buat teman-temanku, dan mudah-mudahan channel teman-teman cepat berkembang ya, cepat menghasilkan uang ya, karena inti semua orang membuat channel ya itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke topik kita ya. Jadi untung ruginya usaha rongsokan ini. Nah, kita sesuai tema ya, kita memulai dari untungnya dulu. Nah untungnya usaha rongsokan ini ya, kita memulai dari yang paling bawah dulu ya, dari rongsok keliling ya teman-teman. Nah untuk rongsok keliling tetap semangat ya dalam mencari barang-barang, walaupun harga untuk sekarangnya cukup murah ya. Nah untuk untungnya usaha rongsok yang keliling itu biasanya di penimbangan barang ya teman-teman, karena 50% perorangan atau masyarakat ya belum tahu ke jenis-jenis rongsokan. Nah biasanya rongsok keliling ini ya menimbang barang jenis ember ya, jenis ember. Nah nanti kan di tempat masing-masing ember itu kan disurtil lagi ya. Nah biasanya dari membeli ember itu dalamnya ada aluminium, ada kuningan, jadi ada barang-barang yang berharga ya, yang harganya jauh dari harga emberan atau harga antum. Nah itu jadi keuntungan rongsok keliling ya teman-teman. Ya pokoknya rongsok keliling ini harus pintar-pintar ya, karena banyak ya keuntungan-keuntungan. Kadang-kadang kita membeli besi ya, seperti besi bekas pompa air ya, bekas dinamo. Nah itu jarang ya orang yang tahu. Biarpun tahu itu ya udah dijual besi aja kan gitu ya. Jadi itu menjadi pundi-pundi keuntungan rongsok keliling ya. Nanti di tempat di lapak masing-masing disurtil dan dalamnya itu tembaga. Nah itu menjadi keuntungan para rongsok keliling ya. Pokoknya banyak keuntungan-keuntungan lain ya di rongsokan ini ya, salah satunya seperti yang saya jelaskan ya. Dan ada lagi yang paling berharga ya, yang menjanjikan, yang lumayan ya keuntungannya, itu di membeli sepeda motor teman-teman. Nah untuk rongsok keliling ini ya, yang ke bawah itu dari satu unit motor itu banyak yang bisa dijadikan bahan, yang bisa dijual ya, dijual mahal dibandingkan kalau ditimbang ke rongsokan ini. Itu biasanya di boring, di bekas sepul ya, pokoknya banyak di bekas motor-motor itu yang bisa dijadikan keuntungan ya. Nanti rongsokan ini pengalaman saya ya, mohon maaf ya, saya sudah banyak terjun di usaha-usaha lain ya di bawah ini. Saya udah melakukan hampir perusahaan ya, hampir usaha di perkampungan ya sudah saya melakukan. Saya sudah pernah usaha di hasil bumi ya, seperti membeli tangkil atau belinjo ya, membeli watu, itu sudah saya lakukan ya.
Tapi pengalaman saya dibandingkan dengan usaha rongsok itu tidak ada apa-apanya ya. Dan saya juga pernah usaha di kayu ya, kayu balok ya teman-teman, kirimnya juga ke Serang itu per mobil ya. Nah itu juga susah sebenarnya, itu cuman usaha kayu itu cuman dapat tampang teman-teman, cuman kalau kata ini ya orang Sunda engkegnya doang. Jadi seperti itu ya, hasilnya itu tidak menjanjikan. Pokoknya hampir semua usaha ya di kampung itu saya sudah mencobanya. Bahkan saya sudah mencoba usaha di hasil bumi yang lainnya seperti padi ya, padi, hasil panen padi ya, saya sudah pernah itu. Nah itu juga menurut saya ya sedikit keuntungannya, karena di usaha di padi ini hasil panen ini yang diambil itu bukan per kilo. Kalau di rongsok ini kan per kilo ya, di semua jenis itu kita ngambil untungnya itu per kilo, walaupun kecil ngambil untungnya cuma 500 tapi kan per kilo. Kalau di padi ini itu paling besar 5.000 ya, 5.000 untuk per kintalnya. Nah kalau dibandingkan dengan rongsok, padi juga jauh ya teman-teman, jauh sekali. Saya sudah melakukan ya, itu juga sama, hanya dapat tampang doang teman-teman, karena yang dibawa uang puluhan juta, ratusan juta, pokoknya seperti bos besar aja ya. Tapi keuntungannya itu cuman sedikit, walaupun ada keuntungan itu cuman sesekali, karena usaha di padi ini ya di musiman teman-teman. Kalau musim panen itu baru ya, baru ada barangnya. Kalau musim-musim biasa kan paling ada juga nggak seberapa. Nah kalau di rongsokan ini permanen teman-teman. Kenapa saya bilang permanen? Karena usaha rongsokan ini ya semakin banyak orang, semakin banyak perusahaan, semakin banyak toko-toko, semakin banyak, pokoknya semakin rame ya kota atau perkampungan itu, semakin banyak barang-barang yang bisa dijadikan rongsokan. Jadi seperti ini ya, contohnya seperti banyak bengkel itu lebih banyak lagi ya besi-besi yang bisa ditimbang ya. Jadi tidak terhenti barang-barang di rongsokan ini, dan tidak ada musimnya. Jadi terus berlanjut seperti di tempat saya ya, semakin ramai alhamdulillah barangnya juga semakin banyak teman-teman. Nah ini ya penyemangat para pemula ya, khusus rongsok keliling ya, pokoknya semangat terus ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus bersemangat ya, jangan hiraukan orang yang menertawakan ya, karena usaha di rongsokan ini memang terbilang hina ya, hina dipandang orang teman-teman. Dulu ya pengalaman saya waktu saya pertama terjun di rongsokan ini, banyak orang yang menertawakan saya, banyak tetangga-tetangga yang mengejek saya, tapi itu saya tidak hiraukan ya, tidak dihiraukan teman-teman. Banyak tetangga saya yang kepergok ya sewaktu saya membawa barang pakai motor butut ya, sepeda motor butut teman-teman, penuh sampai 12 karung. Itu per hari saya 12 karung, 10 karung ya, paling sedikit bawa barang rongsokan ini per hari itu 8 karung, bukan per hari ya, jadi per satu tarikan ya. Itu tetangga-tetangga saya menertawakan teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya. Bahkan kebalik teman-teman, untuk sekarang tetangga saya yang kerja di tempat saya, nah, di kampung saya ini 50% orang bekerja di tempat saya, ibu-ibu yang sudah tua maupun yang masih pemuda kayak di video ini ya. Ini tetangga-tetangga saya semuanya teman-teman. Saya nggak ngambil karyawan dari orang jauh, ini khusus tetangga-tetangga saya. Sekarang ibu-ibu ngupas bodong, ngupas gelas itu di tempat saya. Lebih dari 100 orang ya, lebih dari 100 orang yang kerja dari kampung saya, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak dan pemuda. Alhamdulillah saya merasa bangga walau dulu saya ditertawakan teman-teman. Ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Makanya teman-teman pemula semangat ya, bersemangat. Dan untuk yang mau baru gabung ya, inti dari rongsokan ini adalah mental. Jadi kuatkanlah mental Anda teman-teman, kuatkan mental Anda ya. Oke ya, kita kembali ke topik utama kita ya. Jadi untung ruginya usaha rongsokan ini.
Nah mungkin untuk di rongsokan yang keliling cukup segitu ya. Ini untungnya untuk pengepul. Nah untungnya untuk pengepul ini di mana? Nah untungnya untuk pengepul ini ya juga lumayan cukup banyak teman-teman. Itu biasanya ya dari proyek-proyek, dari barang-barang besar seperti dari kendaraan mobil, kendaraan ya sepeda motor, itu banyak sekali besi-besi ya yang bisa dijadikan bahan. Nah disitulah keuntungan-keuntungan pengepul di proyek ya. Di proyek, setiap ada proyek itu saya alhamdulillah ya kecepretan, pokoknya banyak keuntungan setiap ada proyek di tempat saya, karena di sini ya alhamdulillah penampung yang agak besar ya, mungkin nggak dibilang besar ya, cuman saya di sini teman-teman alhamdulillah. Jadi di daerah Kecamatan Muncul ini kalau ada proyek pasti saya kebagian, alhamdulillah ya. Ada proyek jalan, proyek irigasi, jadi alhamdulillah kebagian. Nah dari sisa-sisa proyek itu masih banyak, kadang-kadang besi masih utuh aja banyak teman-teman. Kemarin besi proyek saluran ya, saluran pengairan teman-teman, itu banyak besi yang hampir full 12 meter, itu banyak, apalagi yang ukuran 3 meter, ukuran yang 6 meter. Nah di 3 meter aja itu sudah bisa kita jual bahan teman-teman, sudah masuk ke bahan ya. Nah daripada kita menjual ke pabrik ya, itu keuntungannya lumayan teman-teman, karena kalau kita jual ke perorangan di sini ya dijadikan bahan sama kita, itu sangat banyak keuntungannya, berlipat ya dibandingkan kita menjual ke pabrik teman-teman. Dan yang lebih banyak lagi yang bisa dijadikan bahan itu dari sepeda motor teman-teman. Terkadang ya yang keliling anak buah saya jadi nggak sempat membongkar ya, jadi saya memborongnya saja. Nah dari jenis sepeda motor itu banyak sekali yang bisa dijadikan bahan, seperti pelek motornya ya, peleknya ya segitiga, kadang CDI juga masih hidup, kadang sepulnya yang masih hidup. Pokoknya banyak dari jenis motor itu yang bisa dijadikan keuntungan seorang pengepul ya. Seorang pengepul ini lebih banyak ya keuntungannya, karena ya masyarakat yang memerlukan ya datangnya ke pengepul teman-teman. Nah di pengepul ini karena otomatis ya barang lengkap ya, mulai dari emberan banyak juga yang bisa dijual ke perorangan ya. Jadi tanpa kita harus menjual ke pabrik, di lapak juga laku ya, dijual ke perorangan teman-teman. Jadi seperti ini ya keuntungan seorang pengepul ya dari barang-barang, jadi mendapatkan sampingan ya teman-teman. Dan saya sedikit cerita lagi ya teman-teman ya, dulu saya memulai usaha rongsok ini di tahun berapa ya, sudah lupa ya, kurang lebih sampai sekarang 13 tahun teman-teman. Nah waktu pertama kali saya terjun di usaha rongsokan ini ya, memang waktu dulu ya belum banyak pesaing teman-teman, jadi barangnya itu bagus-bagus dan pokoknya banyak ya, jadi kita bisa memilih barang ya, pembelanjaan barang itu kita bisa memilih. Waktu saya terjun ya pertama kali itu ke kardus ya, saya tidak mau karena masih banyak besi-besinya teman-teman, besinya masih banyak, alat-alat motor masih banyak, pokoknya barangnya waktu itu ya masih banyak. Makanya alhamdulillah saya merasakan keuntungannya ya, walaupun waktu itu ya sempat banyak ya, banyak yang menertawakan ya tetangga-tetangga saya, karena saya memproduksinya. Waktu saya membawa barang pakai motor ya, motor dompleng ya, motor jelek, itu saya banyak yang sempat memperhatikan lah ya, orang menertawakan saya, tapi di situ saya kehiraukan karena saya sudah merasakan keuntungannya. Hanya ya buat apa ya, tapi alhamdulillah ya seperti saya bilang sekarang sudah kelihatan hasilnya teman-teman, tapi jadi saya bersyukur ya.
Pokoknya usaha ini seperti saya bilang ya, intinya itu adalah mental teman-teman, mental yang harus kuat. Apalagi saya dulu ya, karena saya dulu kan sempet usaha di kayu ya, balau kayu, dan usaha padi ya, memanen padi itu kan kebilang istilahnya kalau di kampung itu kan seorang bos ya, kok mau usaha terjun di bidang rongsok ini. Mungkin yang ada di pikiran tetangga saya waktu itu ya, seorang bos bangkrut dan jadi tukang rosok, makanya saya waktu itu ditertawakan teman-teman. Tapi yang namanya nasib ya, dan kita juga mencari jati diri kita ya, alhamdulillah ya bisa berjalan sampai sekarang ini. Bahkan saya betah ya usaha di rongsokan ini, alhamdulillah teman-teman ya. Pokoknya semua jenis usaha di perkampungan itu ya, saya sudah mencobanya. Yang belum saya coba itu hanya usaha di material dan usaha di kelontongan atau usaha di apa itu kelontongannya namanya ya, itu belum saya lakukan ya, belum pernah saya lakukan usaha di perabotan ya, perabotan dan jenis material. Tapi untuk kedepannya ya, saya ada rencana untuk membuka cabang usaha ya. Jadi saya akan menjajal ya, mencoba usaha di material ya, karena memperhatikan orang ya, kayaknya itu usaha material cukup lumayan ya untuk di perkampungan ini. Dan alhamdulillah kemarin ya, awal bulan ini ya, bulan Januari ya 2023, untuk tempatnya, lokasinya saya sudah membelinya ya. Alhamdulillah lokasinya cukup bagus di jalan raya ya. Mudah-mudahan nanti ada modalnya saya bisa membangun tempatnya dan memulai bisnis di material itu. Mudah-mudahan teman-teman ya, doakan saya ya supaya rezeki saya bisa bertambah ya, bisa terus mengalir lah ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang sampai ke menit ini masih mendengarkannya atau masih menyaksikan video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Berarti teman-teman benar-benar mensupport saya ya, benar-benar mendukung saya. Jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman ya sama ya merasakan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Rezeki yang berkah, rezeki yang berkecukupan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita meneruskan ya ke topik kita. Jadi untung ruginya usaha rongsok teman-teman. Mohon maaf ya, banyak cerita ini ya. Banyak cerita. Oke, kita lanjut ke topik utama ya. Jadi untungnya untuk pengepul ini ya, di jenis barang rongsok ini sangat banyak menurut saya teman-teman. Tapi itu mungkin tergantung lokasi masing-masing ya, tergantung tempat masing-masing. Kalau di tempat saya memang banyak yang mencari, mulai dari sepeda, mulai dari jenis ember-emberan, bahkan ya bekas kulkas saja ya. Kulkas itu kan tahu ya, kulkas saja itu dibeli sama masyarakat di sini teman-teman. Itu dipergunakan biasanya buat tampungan air di perkebunan, tampungan air, bahkan di rumah yang masih digunakan itu teman-teman. Padahal itu cuman barang impact ya, impact sama busa ya, bekas kulkas itu teman-teman. Nah itu kalau ditimbang ya, diambil impactnya atau diambil atomnya, itu paling 2 kilo kali 1.500, 3.000 teman-teman. Nah di sini itu laku sekitaran 25.000 untuk per satu bekas kulkas ya. Jadi di sini alhamdulillah ya, mungkin karena tempat juga, karena lokasi juga, jadi alhamdulillah barang seperti itu aja bisa laku. Apalagi kalau misalkan bulan puasa ya, di tempat saya itu anak-anak beli kaleng susu, beli kaleng sarden, itu buat bikin petasan ya, bukan buat bikin petasan. Itu kalau bulan puasa itu saya menjualnya per 10 biji ya, per 10 biji itu 5.000 teman-teman.
Padahal itu kalau ditimbang ya, kalau di kilo ke rongsokan ke harga 2.500 ya, nggak ada 1 kilo ya, kalaupun 1 kilo cuman 2.500. Nah itu saya menjualnya 5.000, kan udah berlipat ya teman-teman. Jadi di sini nih alhamdulillah ya, banyak keuntungan dari seorang pengepul seperti saya teman-teman, apalagi di jenis sepeda. Nah di sini ini kebetulan ya musim kemarau. Nah ini sudah mulai ya masyarakat membeli sepeda ke tempat saya, karena pikiran masyarakat mungkin ya, kalau membeli ke toko untuk sepeda ya, untuk satu sepeda itu kan harganya sampai 1.200.000 paling murah itu kalau di toko 800. Itu untuk ukurannya sepeda roda 16 ya, sepeda 16 ukuran tanggung teman-teman. Nah kalau di sini paling 150.000 ya, paling mahal itu. Bahkan biasanya tergantung bahannya ya, kan ada yang enteng. Kalau saya kan menjualnya itu per kilo saja teman-teman, karena kalau di biji itu kasihan juga. Per kilo saja saya menjualnya itu 10.000 untuk per kilonya, itu untuk jenis besi sepeda teman-teman. Nah biasanya sepeda itu paling 12 kilo 10 kilo ya, rata-rata 10 kilo. Nah kalau kali 10.000 kan cuman 100.000. Nah masyarakat itu perorangan itu sangat itu ya murah ya, dibandingkan dengan dia membeli ke harga toko. Makanya di tempat saya ini sangat laris teman-teman. Ini alhamdulillah sudah memulai nih, udah banyak yang bikin sepeda, alhamdulillah. Pokoknya di tempat saya ya banyak yang bisa dijadikan keuntungan sampingan kita ya, alhamdulillah. Hampir di semua jenis barang ya. Ada yang tidak laku itu cuma di kardus. Kalau di kardus itu memang tidak ada. Dulu memang pernah ada ya, itu yang mencarinya itu bekas dus rokok, kalau nggak salah dus rokok Matra. Waktu itu kan Matra ya di sini di kampung saya sangat laku ya, sampai kardusnya itu dibeli lagi teman-teman. Nah waktu itu dibelinya kardus untuk per bijinya 12.000, ada yang 15.000. Nah kalau di kilo itu paling sekitaran 2 kilo. Ada kardus Matra, ada kardus Surya, ada kardus, pokoknya kalau nggak salah waktu itu 3 jenis kardus bekas rokok yang dicari ya. Tapi sekarang entah kemana itu nggak ada lagi yang mencari ya barang seperti itu. Jadi untuk di kardus ini nggak ada ya, untuk sekarang nggak ada yang bisa dijual lebih, nggak ada ya. Kalau di barang-barang lain banyak, di barang jenis style yang dimuat ini ya, seperti di video ini masih banyak orang-orang yang mencari kompor ya. Biasanya yang lebih banyak di barang orang ini yang mencari kompor, entah itu magnetnya yang diambil, entah itu piringannya ya atasnya, pokoknya itu banyak. Kadang-kadang satu set itu masih bisa dipergunakan ya. Ya biasanya yang mencarinya itu satu tukang servisnya, kedua itu biasanya tukang gerobak ya, seperti gerobak cilok, gerobak bakso. Ini mohon maaf ya, jadi ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Jadi seperti itu ya barang-barang di jenis style ini atau rongsok ini ya. Kalau di besi udah jelas banyak ya, saya sudah menjelaskan ya. Kalau untuk di kaleng juga hanya itu ya yang laku. Dan di jenis emberan itu seperti di video kemarin ya, bahkan aqua ya, jenis aqua ya di tempat saya sama ale-ale itu laku. Lakunya itu di bulan Agustus untuk menyambut ya hari ulang tahun ya negara kita Republik Indonesia teman-teman. Itu laku itu. Saya menjualnya untuk per kilonya yang ale-ale sampai sekitaran 7.000 ya. 7.000. Kalau naso tergantung di waktu dulu kan mahal itu sampai 10.000 teman-teman per kilonya. Tapi kalau dibandingkan dengan membeli air mineral asli ya, sengaja diambil aqua gelasnya itu atau nasonya itu memang jauh. Karena per satu dus kan kalau di kampung saya itu 14.000 15.000 rata-rata ya. Karena jenis gelasan itu ya kalau kotor, kalau
kotor ya, jadi nggak ada airnya, itu rata-rata 1 kilo sampai ke 100 ya, 100 warna campur itu 100 bijian bahkan lebih. Makanya orang-orang ya mungkin karena juga banyak di sini ya, jadi gampang mencarinya, itu dibeli, itu masih wani, masih murah. Nah itu banyak itu, soalnya kan melihat ini, oh kayaknya bagus kan, nanti itu si bekas gelas aqua itu dicat lah, dicat merah putih teman-teman. Makanya cepet laku, dikasih di pagar, ada yang dibentang pakai benang, pokoknya laku lah kalau bulan Agustus ya. Ini berapa bulan lagi ya, jadi sebentar lagi saya akan panen lagi itu teman-teman. Banyak lagi nih pundi-pundi keuangan, pundi-pundi keuntungannya ya. Di jenis Atom selain aqua dan ale-ale yang bisa dibeli oleh masyarakat ya, oleh perorangan, itu di jenis bodong teman-teman. Jenis bodong itu ada ya yang membeli gak tahu buat obat, gak tahu buat apa ya, tapi dia rutin mengambilnya ke saya. Tapi memang gak banyak, cuman sedikit, tapi dia rutin ya. Tapi dia mengambilnya yang masih baru ya, yang masih bagus teman-teman. Dan yang lebih banyak lagi keuntungannya di barang Atomnya atau emberan itu, di sini itu jenis seperti saya bilang kemarin di video kemarinnya, jenis impact bekas alat motor teman-teman. Itu mulai dari kepalanya, dari box pinggirnya, box depan, box belakang, itu semua laku di sini teman-teman. Alhamdulillah ya laku. Bahkan per satu setnya seperti saya bilang kemarin itu sampai 100.000. Kalau ditimbang itu barang bekas box motor paling 3 kilo, paling berat ya mungkin 5 kilo ya, taruh 5 kilo. 5 kilo kali 2.000 aja cuman 10.000 teman-teman. Nah di sini itu laku 100.000 teman-teman. Gak tahu ya, mungkin di tempat-tempat yang lain mungkin berbeda, tapi kebetulan mungkinnya di sini alhamdulillah banyak yang bisa dijadikan keuntungan usaha di rongsok ini teman-teman. Nah untuk di jenis logam ya, di jenis logam itu juga sama banyak ya, seperti di bekas aki motor. Nah bekas aki motor ini ya, setiap saya sebelum narik ya, sebelum menyortilnya itu nanti kan disortil nih si barang aki ini, lalu kita tes ya, itu banyak teman-teman. Pokoknya saya narik logamnya paling lambat ya 1 bulan sekali, itu paling lambat. Nah dalam waktu 1 bulan itu sekitaran 10 aki itu masih ada yang bagus ya, yang masih bener-bener bagus, bahkan bisa langsung dipakai tanpa kita harus mengecasnya dulu. Nah di situ itu ada keuntungan, karena kalau di kilo untuk harga aki sekarang ya cuman 11.000. Nah untuk aki motor itu cuman 1,5 kilo, berarti lakunya cuman sekitaran 17.500 ya. Nah di sini dijual ke perorangan itu sampai 50.000, bahkan sampai 100.000 untuk satunya itu. Kalau yang benar-benar masih bagus tanpa kita harus mengecasnya ya langsung dipakai, itu laku 100.000 teman-teman, laku di sini. Pokoknya di bidang rongsokan ini kata saya ya, seorang pengepul ini ya banyak sekali keuntungannya. Tapi di sini mungkin tergantung trik masing-masing ya, tergantung cara masing-masing. Apakah mungkin dia malas menjual ke perorangan, langsung ke pabrik saja, atau gimana ya. Tapi kalau di sini ya, kalau yang bisa dijadikan bahan itu kita jadikan bahan. Jadi kita dijualnya di sini saja teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita kembali ke topik utama kita ya. Jadi untung ruginya usaha rongsokan ini ya. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini di subscribe ya, supaya saya bersemangat dalam membuat konten-konten berikutnya, dan teman-teman tidak ketinggalan share terbaru di channel ini tentang update harga ya, seperti video saya kemarin tentang penyurtilan, tentang cara-cara bisnis rongsok ya, saya akan share ya terbaru ya. Jadi tolong di subscribe ya.
Oke teman-teman, untung ruginya usaha rongsokan ini. Nah, untungnya seorang pengepul itu hampir di setiap barang ya, cuman yang tidak ada itu di kardus ya. Ada keuntungan-keuntungan yang bisa dijual ke perorangan, hanya kardus dan SWL atau buku ya putihan ya yang tidak bisa dijual ke perorangan. Tapi selain dari itu ada ya, dan itu satu lagi ya, kantong semen. Nah, untuk kantong semen di sini nggak bisa dijual ke perorangan, mungkin sama ya di tempat-tempat lain juga. Tapi kalau di jenis ONP bekas koran ya, kalau kita dapat koran dari biasanya kan masih bagus-bagus ya, itu masih bisa kita jual ke pasar. Biasanya yang menerimanya itu tukang ikan ya, ikan pindang teman-teman, ikan pindang, dan yang usaha di apa itu ya, sayuran seperti itu ya. Itu kalau kita jual ke pasar itu masih laku di jenis ONP teman-teman. Nah, dan contoh yang lain ya teman-teman yang bisa dijadikan keuntungan di usaha rongsokan ini, kalau di saya masih banyak sebenarnya teman-teman. Jadi seperti bekas obat ya. Nah, bekas obat ini juga di tempat saya masih ada yang mencari teman-teman. Ini yang mencarinya itu tukang obat sendiri, nggak tahu dia belinya mungkin kompanan ya. Jadi di tokonya itu mungkin dia nanti di itu ya dirinci-rinci ya, makanya dia membeli ya botol-botol bekas obat ke tempat saya. Tapi nggak semua jenis obat ya, dia hanya mencari merek apa ya itu saya lupa ya. Tapi dia rutin itu teman-teman, seminggu sekali ke tempat saya teman-teman mencari bekas-bekas obat itu. Dan di sini sudah dipersiapkan ya, karena dia rutin itu setiap minggu sekali. Jadi di sini kalau menyerutil barang ember itu nanti dipisahin dan dibuat dia ya, dan dia rutin juga teman-teman, alhamdulillah ya. Bahkan kalau di sini ya barang yang tidak laku saja teman-teman, yang tidak laku dijual ke rongsokan itu masih bisa laku dipergunakan. Seperti bekas galon yang PET ya kan, kalau dijual ke rongsok itu tidak laku teman-teman. Nah, di sini itu masih bisa dipergunakan karena kemarin ya, baru bulan kemarin ada dari pertanian teman-teman. Jadi menanam cabai, menanam tomat, dan menanam apa itu 3 jenis, menanam terong teman-teman. Waktu ada program kan pakai Qualibag dari pemerintah ya, dari pertanian mungkin ya. Nah, untuk sekarang jadi masyarakat itu kebiasaan menanam itu karena waktu itu ada lomba ya, bagus-bagus cabainya, bagus-bagus terongnya, bagus-bagus ya. Mungkin sampai sekarang kebiasaan itu di sini laku teman-teman. Barang yang tidak laku bisa jadi laku itu dibikin pot ya, buat menanam cabai, tomat, dan terong. Dan alhamdulillah untuk per bijinya itu 5.000 barang yang tidak laku teman-teman. Hanya alhamdulillah lah di sini ya. Jadi barang yang tidak laku aja bisa laku teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin di tempat lain berbeda, tapi di sini masih bisa dimanfaatkan. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untungnya usaha rongsok di rongsok keliling, dan untungnya usaha rongsok di seorang pengepul. Kita kembali ke topik lagi ya, jadi untung rugi usaha rongsok. Kita kembali ke ruginya teman-teman. Nah, ini untuk ruginya usaha rongsok keliling ya, kita dari keliling dulu ya sesuai tema awal ya. Untuk ruginya usaha keliling ini sangat banyak teman-teman, dikarenakan mungkin sekarang banyak barang-barang yang KW ya. Jadi rongsok keliling ini harus berhati-hati, harus benar-benar teliti teman-teman, karena barang sekarang ini banyak yang KW teman-teman, banyak yang palsu ya. Seperti di jenis pompa air ya, kadang-kadang kan itu biasanya kalau tembaga asli banyak, jadi bukan sistem timbang ya. Kalau orangnya yang punya barang itu sudah tahu, itu tidak di sistem timbang lagi, itu sistemnya diborong.
itu harus benar-benar jeli ya, karena sekarang banyak KW, banyak jenis pompa air itu dalamnya bukan tembaga, dalamnya itu untuk sekarang banyak yang aluminium teman-teman. Bahkan untuk satu merek pun seperti merek nasional ya. Nah, dulu itu nasional waktu saya pertama terjun ke rongsokan ini tidak ada yang KW, semuanya tembaga teman-teman. Tetapi untuk sekarang itu banyak ya, jadi itu harus berhati-hati ya untuk pemula yang keliling ya, khusus untuk pemula. Pelajari ilmu sekarang ya, bedakan, jadi harus bisa membedakan pompa air yang tembaga dan pompa air yang aluminium, karena bisa jadi teman-teman membeli yang untuk sekarang misalkan 50.000 itu nanti rugi besar teman-teman, karena nggak ada tembaganya. Kalau untuk yang tembaga, untuk membeli 50.000 itu masih ada lebihnya, karena kalau dirinci ya kurang lebih 80.000 atau 90.000 itu masuk untuk per satu bijinya. Jadi untuk membelinya 50.000 itu masih ada lebihnya 30.000 sampai 40.000 untuk per satu biji jenis pompa air teman-teman. Tetapi di situ harus berhati-hati karena sekarang banyak yang KW, banyak yang aluminium. Nah, kalau aluminium itu pasti rugi. Itu pasti rugi ya teman-teman. Nah, ada lagi ruginya ini di rongsok keliling ya, selain di pompa air itu di mesin cuci. Nah, mesin cuci ini juga ini karena zaman sekarang ini bikin produk asal-asalan, banyak yang KW, jadi merugikan ini, banyak yang KW teman-teman. Jadi untuk sekarang harus benar-benar pintar ya seorang rongsok keliling membedakan mesin cuci ya, merek-merek mesin cuci yang tembaga asli dan yang aluminium, karena bisa jadi rugi kalau kita tidak bisa membedakannya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, selain barang pompa air dan barang mesin cuci itu masih ada barang yang lain seperti kulkas teman-teman. Nah, kulkas ini merek ternama saja, merek ternama teman-teman, ini merek ternama seperti merek Polytron, merek SAP itu sudah sangat populer ya, sudah sangat ternama. Nah, untuk sekarang kita harus berhati-hati antara merek Polytron yang lama dan merek Polytron yang sekarang. Merek SAP yang lama dan merek SAP yang sekarang itu berbeda. Di kulkas ini yang SAP aja ya, yang SAP sekarang itu dalamnya besi atau aluminium teman-teman, bukan tembaga. Nah, untuk jenis kulkas ini kalau yang tembaga ya beli satu unitnya itu 100.000 itu masih ada lebihnya teman-teman, masih ada lebihnya, karena kalau tidak salah rincian kemarin itu ya untuk satu kulkas dapatnya kurang lebih 150 ribuan, jadi masih ada lebihnya 50.000. Tetapi itu yang tembaga ya. Nah, kalau yang aluminium ini udah pasti rugi kalau beli 100.000 karena tidak ada apa-apanya. Karena sepengalaman saya di jenis kulkas ini ya, yang merek SAP yang satu pintu itu mesinnya cuma 5 kilo ya, jadi besinya itu cuma 5 kilo, terus aluminiumnya 1 kilo dan setalnya itu cuma 8 kilo. Kita tinggal mengalihkan saja itu teman-teman, 8 kilo kali 3.000 berapa, terus besinya 5 kilo kali 5.000 berapa, dan aluminiumnya 1 kilo. Menurut saya itu enggak nyampe 100.000. Paling kalau saya yang membelinya ya harganya seperti itu. Jadi untuk harga besi saya belinya 5.000, untuk setalnya saya belinya 3.000, dan untuk aluminiumnya saya beli aluminium aluminium plat saya beli itu 18.500. Kalau kita membelinya 100.000 itu rugi teman-teman, rugi karena tidak ada tembaganya. Nah, untuk sekarang ini pokoknya banyak jenis barang yang KW teman-teman,
ruginya ini usaha rongsokan ini di situ di kawannya. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami, kita harus benar-benar bisa membedakan antara yang asli atau yang aluminium dan yang tembaga ya teman-teman. Ini sedikit tip ya, cara-cara ya usaha rongsok supaya teman-teman tidak rugi ya. Nah, untuk rugi usaha rongsok yang keliling ini masih ada lagi teman-teman. Nah, untuk zaman sekarang ini banyak juga masyarakat kita ya, atau petani-petani kita itu yang menjahili tukang rongsokan ini teman-teman. Seperti di tempat saya ini masih banyak itu, masih banyak. Karena anak buah saya di sini kan disurti, banyak yang disurtinya di lapak setiap hari teman-teman. Saya memperhatikan, oh berarti begini yang bisa rasakan, oh berarti begini. Karena itu biasanya yang jahil itu sengaja, jadi dia memasukin kadang-kadang bata teman-teman, kadang-kadang batu itu di dalam barang teman-teman, di barang emberan. Satu karung full, di dalamnya ada batu, di dalamnya ada bata. Nah itu udah pasti rugi teman-teman, bukan besi dalamnya tapi bata dan batu. Jadi seperti itu ya ruginya usaha rongsok keliling teman-teman. Jadi kita harus benar-benar teliti ya, kalau membeli ember lebih baik dan bagusnya itu dibuka dulu di tempat sebelum ditimbang. Jadi untuk mengantisipasi ya kerugian teman-teman, biarpun itu ada besinya dalamnya nggak apa-apa, kita pisah aja daripada kita kecolongan ada barang yang tidak laku dijual ke rongsokan ini. Nah, jadi ruginya usaha rongsokan keliling itu jadi seperti itu ya. Sumbernya masih banyak ya, masih banyak. Jadi salah satunya seperti barang-barang yang kena jahil itu, karena memang ya masyarakat tidak bisa ditirai, ada yang baik dan ada juga yang iri dengki hatinya teman-teman. Ada yang jahil ya, bahkan bukan batu dan bata aja, kadang-kadang di jenis aqua bodong dan aqua gelas ya, atau naso ya. Nah itu di dalamnya penuh sama air teman-teman, penuh sama air. Nah kalau di sini itu di daerah dekat pantai ya, selain dalamnya ada air, di dalamnya itu banyak pasir. Yang mentang-mentang barang rongsokan, pasirnya itu enggak dibuang. Nggak tahu, mungkin nggak dibuang atau nggak mungkin disengaja. Tapi kalau barang-barang dari pesisir itu saya malas menerimanya teman-teman, karena banyak pasirnya. Nah di sini walaupun sama rongsok keliling sama yang keliling di sortil itu masih tetap aja banyak pasirnya. Nanti disortir lagi sama saya kan, di tempat saya melihat masih ada itu, masih ada. Jadi pasirnya itu masih belum benar-benar bersih. Kalau harus benar-benar bersih itu harus dicuci. Ya mana mungkin yang keliling kan nuti langsung dimakan, dicuci dulu. Kalau mungkin pelapa kecil ya bisa ya, tapi yang untuk yang keliling sehari-hari mungkin tidak sempat untuk mencucinya. Nah itu adalah kerugian usaha rongsok keliling teman-teman. Ya mungkin hanya itu ya untuk kerugian usaha rongsok keliling. Ya, lalu apa kerugian untuk rongsok pengepul? Oke teman-teman, saksikan terus ya video ini sampai selesai, jangan di skip, tolong dengarkan teman-teman ya, supaya teman-teman pemula bisa mendapatkan ilmu ya, bisa mendapatkan pengetahuan. Dan untuk teman-teman yang menyimak, teman-temanku ya, walaupun lain profesi, walaupun berbeda profesi, tetap ya, jadi teman-teman bisa menambah pengetahuan tentang atau di dunia usaha rongsokan ini teman-teman. Oke teman-teman ya, kita ke topik utama lagi. Nah ruginya seorang pengepul ini ya teman-teman, ruginya itu di barang yang tidak laku teman-teman. Masih banyak barang yang tidak laku.
karena seperti di tempat saya ya, saya bukan pabrik ya, saya cuman pengepul. Nah kebanyakan barang itu bukan datang dari seorang pelapak, memang ada ya pelapak, cuman pelapak itu kadang-kadang cuman 1 kali ya per hari ya, paling banyak itu 3 hari penarikannya, kadang-kadang nggak ada sama sekali ya, sehingga kadang-kadang jadi saya sehari itu nggak ada barang yang bisa diambil dari seorang pelapak, dari anak buah ya saya yang di luar ya. Nah kalau untuk yang di keliling ini banyak, mobil saya ada 5 ya yang pick up, 5 itu setiap hari keluar mencari barang. Dan lagi mobil saudara saya, tetangga saya, kurang lebih sehari mobil yang masuk 10 sampai 15 teman-teman. Nah itu semua sehari, jadi pagi berangkat ya, nanti sore kembali surti langsung timbang. Nah itu saya tidak sempat memukarnya karena waktunya itu udah sore ya. Ya tetap seorang keliling juga, nggak tahu dia disengaja, nggak tahu dia mungkin sengaja ya, mungkin sengaja, saya nggak kurang tahu. Itu masih banyak barang yang tidak laku teman-teman, masih ada aja barang-barang yang tidak laku. Seperti di jenis emperan itu banyak sekali bekas pet bekas obat yang tidak laku itu ya, saya akhirnya bakar. Sebenarnya barang itu bukan tidak laku teman-teman, itu masih laku, cuman harganya murah. Harga PPC itu ya di tempat saya paling mahal itu yang membelinya cuma 500 perak untuk per kilonya. Dulu ya tahun kemarin ada yang kesini datang meminta barang PPC, tetapi dia tidak komitmennya dengan perjanjian, dan dia mau barang ya saya turuti karena barang di saya itu banyak, saya turuti, saya coba dia. Nah waktu itu saya menurutnya terus saya mengepaknya ke karung. Nah di sini juga masih banyak sampai sekarang ya yang sudah saya karungin itu. Nah saya sudah banyak di sini, kurang lebih 2 mobil itu PPS-nya itu. Saya telepon dia kesini, cuman dia itu tidak sesuai perjanjian. Dulu perjanjiannya itu semua PPC dia beli, cuman harganya berbeda-beda. Cuman waktu saya sortir sudah beres, dia kesini, dia cuman mengambil yang warna putih, yang warna bening teman-teman. Wah saya jengkel sekali teman-teman. Kenapa gak jengkel ya? Saya biayanya aja itu untuk 2 mobil itu kalau gak salah waktu itu penyurtilannya sampai 5 hari teman-teman. Nah yang kerja di tempat saya 11 orang, 11 kali 5 berarti 55. Nah untuk gaji karyawan saya beritahu di sini ya, cuma cukup murah ya, standar sih di kampung saya cuman 70.000 teman-teman. Dikalikan ya 55 kali 70.000 berapa itu untuk gaya penyurtilannya teman-teman, sudah kelihatan. Pokoknya sehari saya 700.000, 7 kali 5 berarti 3,5 juta teman-teman. Nah barangnya itu yang dijual cuman yang putih, itu pun nggak penuh karena dia cuman ngambilnya yang putih untuk PPC itu teman-teman. Ya pada akhirnya saya renungkan, wah saya rugi di penyurtilan. Walaupun itu laku ya keangkat semua itu, saya masih rugi karena harganya murah, 800, 600, 300 bervariasi ya menurut perjanjian. Cuman yang diambil yang harga 800 itu pun kalau nggak salah cuman 7 kintal, 7 kali berapa 8 ya, berapa teman-teman, cuman segitu yang laku dijual waktu itu. Padahal saya korbankan 5 hari ya. Dan untuk biayanya itu 3,5 juta, maka dari itu ya saya mulai kapok teman-teman. Sekarang saya langsung bakar itu barang, nggak saya kumpulin lagi karena diuji ya, dihitung-hitung sama kita itu kalaupun laku jadi tetap kita masih rugi teman-teman, jadi rugi di operasionalnya. Jadi seperti itu ya barang di PPC, yang barang yang tidak laku di rongsokan ini, dan ruginya sebagai pengepul teman-teman.
Nah, ini ada lagi ruginya di seorang pengepul teman-teman ya, seperti di video short saya ya, yang pertama saya kali upload ya, yang short saya mungkin teman-teman juga pernah melihat ya, yang besinya itu dalamnya ada pasir teman-teman, dalamnya ada tanah teman-teman. Nah, itu orang-orang pelapak yang jahil. Nah, waktu itu saya timbang sampai 4 kintal teman-teman, sampai 4 kintal itu besinya, itu besi yang ada tanahnya. Nah, kalau itu dibersihin dan timbang lagi, pokoknya saya uji coba satu potong bekas parabola itu kan dalamnya tanah ya, satu potong, jadi per satu batang parabola itu kalau nggak salah waktu itu dibikin 3 potong teman-teman. Nah, untuk satu potongnya saya coba menimbang waktu itu sampai 7 kilo untuk satu potongnya. Nah, saya timbang 7 kilo, saya bersihin ya, saya timbang lagi besinya, dan besinya itu cuma setengah kilo teman-teman, berarti kebanyakan tanahnya atau pasirnya, karena tanahnya itu benar-benar padat ya, benar-benar padat. Berarti kalaupun misalkan 1 kilo ya berarti kan tanahnya itu 6 kilo, berarti kebanyakan tanahnya. Dan waktu itu saya timbang keseluruhan itu 4 kintal. Nah, berarti berapa persen itu tanahnya ya, pokoknya kebanyakan itu tanahnya teman-teman. Jadi itulah ruginya seorang pengepul, karena ya walaupun anak buah masih ada di zaman sekarang yang suka jahil, masih ada yang suka mengerjain ya, masih banyak. Bahkan seperti di konten saya waktu dulu yang terekam CCTV itu ya, anak buah saya sudah kasih dia kendaraan ya untuk keliling, sudah saya kasih dia modal untuk keliling ya, dia cuman membawa kaki teman-teman, nggak bawa apa-apa. Dia masih saja mau ya menjahilin saya, dia masih saja mau mengambil barang dari tempat saya teman-teman. Saya sangat heran itu, tapi sekarang dia tidak ada, mungkin dia malu atau gimana, pastinya dia malu teman-teman, karena saya kirim ke sini, dia mungkin menontonnya, dan selain dia mungkin menonton, dia juga saya waktu itu tegur, dia saya kasih videonya. Waktu itu sempat masih kerja dia ya, cuman nggak lama, kurang lebih paling seminggu. Setelah itu dia sekarang nggak kerja lagi di tempat saya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya untung ruginya usaha rongsokan ini lah, mulai dari bawah dan sampai ke pengepul ya. Kalau untuk ke bandar yang paling besar lagi ya, saya kurang mengerti ya teman-teman, saya tidak memahaminya ya untuk sampai ke situ ya teman-teman. Ini hanya membahas untung ruginya usaha rongsok di bawah dan sampai ke pengepul seperti saya ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke topik utama kita. Jadi untung ruginya usaha rongsokan ini. Nah, ini untuk ruginya seorang pengepul teman-teman, selain dari barang emberan yang ada sampahnya, selain dari besi yang ada tanah dan corannya, ini ada lagi teman-teman, ini di jenis aluminium teman-teman. Ini yang di bawah ya, masih banyak aja orang-orang yang jahil ke kita. Nah, saya nggak sempet untuk membongkar barangnya. Di aluminium ini masih ada besi-besinya, bukan besi sedikit ya, itu besi banyak. Bahkan kemarin ya, penyurtilan kemarin itu di jenis aluminium belum saya sortir ya, belum saya pantek-pantek atau bongkar-bongkar. Dari penyurtilan biasa aja itu besinya sudah dapat 1,5 kintal. Di benar-benar besi ya, bukan campur aluminium atau nempel di aluminium, itu benar-benar murni besinya. Jadi yang di bawah ini masih banyak yang bermain seperti itu, padahal harga sudah saya sesuaikan standar ya, standar penerimaan rongsok. Mungkin memang ada agak berbeda ya, di tempat lain mungkin selisih sedikit ya,
karena kita menyesuaikan dengan lokasi kita kan ini lokasinya berada di jalan perkampungan. Jadi untuk ke kota itu ya, ke kota pengiriman, ke kota Serang itu kalau mobil orang, pakai mobil orang itu ongkosnya 1.200.000 dari tempat saya teman-teman. Makanya waktu dulu ya saya memakai mobil orang itu dipikir-pikir sama saya ya, jadi saya itu nggak ada berhentinya memakai mobil orang, jadi nggak ada berhentinya terus menerus ya. Saya berpikir dalam 1 bulan itu saya memakai mobilnya itu paling sedikit ya jumlahnya itu 15 kali. Nah saya kalikan 15 kali 1.200.000 untuk bersatu kirimannya ya. Wah kata saya besar juga ya, sampai 18 jutaan itu teman-teman, hampir 20 jutaan. Nah dari situ saya terinspirasi ya, saya mencoba memberanikan diri ya, mengambil ke dealer ya. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang yang ini ya, yang mobil yang ini sudah, ini tahun 2016, berarti sudah berapa tahun mobil saya? Nah kurang lebih 8 tahunan teman-teman mobil yang ini. Alhamdulillah ada sisanya ini sisanya, sisa ansuran. Waktu itu kan saya nggak beli cash ya, jadi saya ansuran. Waktu itu saya ambil DP yang 80 juta, untuk bikin baknya saya 40 juta, waktu itu ya 120 juta. Nah untuk ansurannya itu waktu itu untuk Canter ya tahun 2016 7.100.000 waktu itu teman-teman. Alhamdulillah ya, saya pikir-pikir yang mending saya ngambil ya, walaupun kredit kan cuman 7 jutaan per bulannya. Kalau mau pakai mobil orang itu sampai saya hampir 20 jutaan teman-teman untuk ongkosnya itu. Alhamdulillah ya saya mengambilnya, dan sampai sekarang ini masih ada mobilnya teman-teman sampai sekarang. Alhamdulillah ini sudah beres ya, karena waktu itu kontraknya cuman berapa tahun ya, cuma 4 tahun waktu itu ya. Alhamdulillah sampai hari ini ya masih saya rawat, masih seger mesinnya teman-teman, karena ini mobil khusus memuat barang saya, nggak kemana-mana lagi. Kalau nggak dimuat ya udah nongkrong saja, pergi ke garasi ya. Tapi yang satu ini nggak saya simpan di rumah, ini dibawa sama sopirnya, dan sopirnya juga bukan orang lain, itu masih saudara saya teman-teman, masih adeknya mama saya teman-teman ya. Jadi apa itu keponakan apa mamang ya, kalau istilah Sunda mamang ya, atau paman mungkin ya, paman. Mohon maaf ya saya orang Sunda ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi untung ruginya usaha rongsokan ini sangat-sangat banyak ya. Di untungnya lumayan banyak, di kerugiannya juga banyak, tapi itu semua risikonya usaha, karena usaha ini di jenis apapun ya mempunyai resiko-resiko sendiri ya. Resiko-resiko sendiri, ada resiko-resikonya. Seperti di rongsokan ini ya, usaha rongsokan ini resikonya seperti yang saya jelaskan teman-teman ya. Dan ada lagi itu di seorang pengepul, kalau pas barang banyak itu sudah menumpuk, harga turun, waduh mumet pasti teman-teman, itu ngubang ngebal kita. Pas barang banyak harga turun banyak lagi, waduh udah pasti itu rugi. Tapi sebaliknya keuntungannya pas barang banyak harganya naik. Nah ini kembali lagi ke untung ruginya usaha rongsokan teman-teman. Jadi kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi. Yang namanya usaha juga ada surut, ada pasangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, usaha di rongsokan ini. Jadi untung ruginya usaha rongsokan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke topik utama kita. Jadi untung ruginya usaha rongsokan ini ya teman-teman. Nah untuk sekarang untuk harganya ya cukup stabil ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada penurunan lagi, mudah-mudahan kedepannya ada kenaikan teman-teman.
Pokoknya para rongsok keliling ya, para pemula tetap bersemangat ya, pertahankan ya. Pokoknya untuk sekarang usahakan untuk berjalan, jangan sampai terhenti ya teman-teman. Ini adalah tantangan ya untuk kita ya. Tetap terus berusaha teman-teman, tetap terus bersemangat ya, jangan dijadikan males ya. Harga seperti ini kita harus bersemangat. Justru ya di harga seperti inilah yang kita harus bersemangat, karena ini sebenarnya ini udah terendah, udah paling di bawah ya. Jadi bisa ada kenaikan lagi seperti di jenis emberan kan, sekarang sangat rendah harganya ya. Nah, untuk seorang pengemul seperti saya sebenarnya kalau banyak modal ya, kesempatan untuk sekarang teman-teman. Kenapa kesempatan? Karena barang lagi murah. Saya aja beli ember warna yang sudah jadi ya cuman 2000 untuk per kilonya. Kalau kita mempunyai modal yang besar itu bisa kita stok ya, bisa kita stok. Nah nanti kalau sudah normal baru kita jual, baru kita keluarkan. Itu juga sudah menjadi keuntungan yang lebih ya. Wah, pokoknya sangat menarik nih teman-teman. Cuman sayang ya kita memutar modal yang pas-pasan, karena sekarang lagi seperti ini ya usahanya ya bor-bor kita menyetok barang ya. Pokoknya yang penting untuk sekarang jalan aja teman-teman, sudah syukur. Karena kalau seperti saya ini ya banyak resikonya. Mohon maaf ya, bukan saya sombong ya, bukan saya apa ya, pokoknya ini hanya sharing ya, hanya sharing ke teman-teman. Kalau pengepul seperti saya ini kan resikonya besar teman-teman. Untuk menggaji karyawan saja saya harus mengeluarkan biaya itu per bulannya 21 juta teman-teman, karena karyawan saya ini ada 11 orang. Nah per harinya 70.000, tinggal mengalihkan saja teman-teman. Itu 21 juta itu untuk membayar karyawan aja, belum lagi untuk kopinya, belum lagi untuk listriknya, belum lagi untuk yang lainnya. Pokoknya banyak pengeluarannya. Jadi walaupun banyak hasilnya, pengeluarannya juga banyak. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.